Siantar juga banyak melahirkan tokoh-tokoh utama. Misalnya seorang perenang yang mentaklukkan perenang dunia, yaitu Hu Dajin, itu lahir di Siantar. Kemudian aktor Hong Kong, Lo Lie, itu juga lahir di Siantar. Kemudian ada Maling, dilahirkan pada tahun 1917 ya, tanggal 22 Juli di Pematang Siantar, seorang tokoh nasional juga. Jadi Siantar ini banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Jadi kalau tentang kopi ini, saya kira ini menjadi khas jauh sebelum merdeka. Siantar, sebuah kota yang berjarak 128 km dari kota Medan, kerap menjadi kota perlintasan bagi orang-orang yang ingin menuju daerah wisata Danau Toba. Kota dengan luas 79 km ini terus berbenah, memberikan daya tarik agar orang-orang tak hanya sekedar melintas, namun singgah menikmati kekhasannya. Salah satu yang unik dari kota Siantar adalah kedai kopinya. Cita rasa memikat dari kedai kopi Siantar bukan tanpa alasan. Biji kopi Robusta yang ditanam di dataran tinggi Simalungun menjadi bahan utama secangkir kopi hitam yang menyatukan warga Siantar. Kedai kopi Kok Tong adalah salah satu kedai kopi yang sudah cukup tua. Kedai kopi ini telah berdiri sejak tahun 1925. Selain Kok Tong, kedai kopi sedap yang berdiri tahun 1935 juga menjadi ikon Siantar yang selalu dikunjungi penikmat kopi dari berbagai kalangan, khususnya pelanggan loyal yang senang bernostalgia dengan kisah lama. Membuka toko itu di 25 Januari tahun 1925. Itu pas hari Imlek pertama. Pas Imlek hari pertama. Jadi saat itu nama kedai kopinya Heng Seng. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jaya abadi. Dan saat itu masih era penjajahan Belanda. Jadi pelanggannya itu banyak untuk sepertinya tempat perkumpulan tukang-tukang. Dan ya orang yang berdagang gitulah. Sepertinya tempat untuk saling tukar informasi. Dimulai tahun 1979, saya merintis bersama-sama dengan ayah saya. Jadi bukan ayah saya menyediakan untuk saya. Karena kopi yang semula dengan kopi setelah kita kerjasama, itu jenisnya sudah berubah. Jadi bukan peninggalan, tapi kerjasama saya dengan orang tua saya. Dan kami membentuk satu resep yang baru, yang sampai sekarang ini kita pertahankan. Tidak, bukan warisan plek dari Lim Kok Tong. Tapi ini hasil dari sharing saya dengan bapak saya. Karena di dalam itu ada racikan tertentu. Jadi sudah berubah dari yang asalnya. Jadi sejak tahun 79 itu sudah ada perubahan yang seperti yang sekarang ini. Dan kopi juga bisa membuat kita jadi setara. Karena begitu kita masuk kedai kopi dan minum kopi, itu semua sudah sama.
yang jadi majikan, yang jadi karyawan, kalau sudah duduk di meja itu sudah rata. Nilainya tetap secangkir kopi. Kedai kopi Masa Kok Tong didirikan tepat di perayaan Tahun Baru Imlek pada tahun 1925 oleh Lim Tiki, ayah dari Lim Kok Tong yang merupakan ayah dari Lim Ming dan Jamin Halim sebagai generasi ketiga. Lim Tiki adalah imigran Tiongkok yang berasal dari Hokkien, Provinsi Hokkien. Lim Tiki membuka 3 kedai kopi sekaligus yang diberi nama Heng Seng yang berarti kejayaan. 2 kedai kopi lainnya yaitu Heng Sen Chan dan Heng Hon dikelola oleh adik-adiknya. Kedai kopi yang terletak di Jalan Cipto Siantar ini selalu ramai dipenuhi oleh pelanggan. Kakek itu orangnya karismatik. Dan menurut saya kakek saya juga orang yang sangat suka membantu. Karena terbukti memang saudaranya banyak yang dibantu. Kalau prinsip dari ayah itu lebih banyak memberi, itu lebih bukan lebih banyak memberi. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi ajaran dia itu lebih bagus kita membantu orang daripada kita dibantu. Pada tahun 1970-an, kebijakan nasionalisasi diberlakukan, nama-nama asing dilarang digunakan. Kedai kopi Heng Seng berganti nama menjadi Kedai Kopi Masa. Setelah Lim Tiki meninggal dunia, Kedai Kopi Masa dikelola oleh Lim Kok Tong, ayah Jamin Halim sebagai generasi kedua. Dari masa ke masa, masyarakat Siantar tetap menamai Kedai Kopi Masa sebagai Kedai Kopi Kok Tong hingga kini. Kedai kopi saat itu sebelum merdeka ya. Setahu saya Kok Tong itu mendirikan Kok Tong almarhum Lim Kok Tong ya. Lim Kok Tong, almarhum Lim Kok Tong. Dia sekarang ada 2 putra ya yang saya kenal baik, yaitu Pak Amin dan Pak Akyong. Pada tahun 1925, pas tahun itu adalah tahun kerbau. Nah pada zaman itu, ya memang bukan hanya Kok Tong aja di situ, banyak kedai kopi sih. Umumnya kedai kopi itu kan untuk kumpul-kumpul pagi-pagi, ngobrol, kongko dan sebagainya, tanpa ada bedakan ras dan suku. Ya seperti mendiang Lim Kok Tong ini, dia kan sepertinya dia suku Hokkien ya. Hokkien ini orangnya suka buka kedai kopi dan sebagainya. Dulu juga ahli pangkas juga orang Hokkien. Jadi kami ada beberapa suku itu ada khususnya. Kwangku misalnya, itu dia di bidang toko emas, toko kayu. Kalau suku kami, Lohong itu bangunan, pertanian. Jadi Siantar ini punya istimewa. Saya kira dalam puluhan provinsi ini Siantar ini punya istimewa. Ada bahasa daerah yang khas ya, yaitu bahasa Siantar, bahasa Koi Siantar. Jadi orang Siantar berbaur dengan suku-suku lain, Batak, Nias, dan banyaklah semua, India, dan lain-lain ya, Tionghoa khususnya. Jadi orang Tionghoa yang dahulu itu umumnya bahasa Batak kita itu bagus. Bahkan orang sekarang saya kira bahasa Toba itu bisa kalah sama orang asli. Orang asli bahasa Toba bisa kalah sama suku Tionghoa di sana. Sebagai generasi ketiga, pemilik kopi Kok Tong, Jamin Halim, tetap mempertahankan ciri khas kedai kopinya. Kedai kopi berukuran 4x10 meter ini tidak pernah ia renovasi demi mempertahankan suasana seperti zaman dahulu. Meski terkesan sempit dan hiruk-pikuk, warga Siantar menyatu menikmati secangkir kopi untuk memulai hari. Kopi hitam masih menjadi primadona di kedai kopi legendaris ini. Cita rasanya terus dipertahankan oleh pemiliknya.
Inilah yang membuat semua pelanggan kembali ke kedai ini. Resep mempertahankan cita rasa secangkir kopi Koktong terbilang mudah, yakni cukup diracik dengan alat sederhana dan manual tanpa mesin modern. Hasilnya, kopi terasa lebih kental, tidak berampas, dan beraroma pekat pula. Di Siantar, fungsi kedai kopi bukan lagi hanya sekedar tempat minum kopi sambil melepas penat. Kedai kopi juga menjadi tempat tokoh politik merancang strategi politiknya. Ruang bagi pengusaha atau donatur merencanakan aksi sosialnya. Base camp untuk anak muda membicarakan aktivitas, juga tempat nostalgia dan reuni. Seperti yang dilakukan Riando Napitupulo, seorang pendeta yang selalu menyeruput kopi bersama sahabatnya Huasan Mulia. 3 minggu yang lalu saya baru tiba dari Turki. Saya sering singgah di Abu Dhabi, di Dubai. Bahkan saya sudah pernah ke Amerika, ke China, Hong Kong. Tapi ketika saya menikmati kopi yang ada di sana itu sangat berbeda ketika saya menikmati kopi Koktong. Ada cita rasa yang khas buat saya. Ya. Itu sebabnya saya bersama-sama dengan bapak-bapak ini. Kami ini penikmat kopi. Ada Pak Mansur Sinaga, ada Pak Sofian. Kami selalu duduk di sini hampir tiap pagi. Sahabat-sahabat di Koktong ini. Orang-orang yang kita anggap bisa memberikan kontribusi. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang tua, mantan anggota DPRD. Saya ketemu dengan beliau, seorang guru. Saya seorang pendeta. Kami saling mengisi. Oh, lebih 50 tahun. Waktu habis Gestapo itu kan tidak sekolah lagi. Terpaksa tak sekolah pun tutup. Kita kan terpaksa cari makan keluar. Jadi sejak itu kita waktu cari makan untuk teman-teman pada ada minum di situ. Jadi ya mulai dari situ kita minum sampai hari ini. Ya kalau bisa ya teruslah sampai lebih maju. Banyak. Dari semua lapisan ada. Dari pensiunan ada, dari aktif, ya PNS yang aktif, pegawai yang aktif, orang sipil. Ya hampir tiap hari juga seperti saya sendiri. Saya tiap hari datang, dia juga tiap hari datang. Sepertinya sama-sama punya jadwal untuk ke sana. Saya rasa bangunannya lebih bagus jangan dirubah. Kalau isinya bolehlah dikutak-katik. Kenapa? Supaya nostalgia itu tetap ada. Kalau dirubah nanti bangunannya kan jadi hilang nostalgianya. Tanpa disadari, kedai kopi telah membangun semangat toleransi. Srina Telaum Banua, perempuan asal Nias yang awalnya mengadu nasib di kota Siantar, sudah 20 tahun bekerja di kedai kopi Koktong. Ia mengaku senang dan betah bekerja karena pemilik kedai memperlakukannya seperti keluarga sendiri, tanpa membedakan suku dan agama. Seperti penikmat kopi yang punya cerita nostalgia tersendiri, Srina juga punya kenangan manis saat menemukan jodoh di kedai kopi Koktong. Oh, ceritanya itu ya dia selalu minum di Koktong. Terus ya namanya juga masih anak remaja. Kenalan demi kenalan ya itulah jadi dia. Nikah tahun 2007. Tahun 2007 sudah menikah sampai sekarang lah. Masih itu aja, insya Allah, alhamdulillah itu aja. Akrab juga. Di mana saja kita ketemu, pokoknya langganan kita yang kita kenal. Itu sudah kita anggap keluarga itu semuanya. Kalau sajikannya ada kayak roti bakar gitu. Snack-snacknya itu aja lah roti bakar kita punya. Yang lain itu ya dari luar gitu. Kita pesan bisa masuk Koktong gitu. Jadi kalau apa itu? Kalau jenis-jenis kopi? Jenis kopinya banyak. Apa aja? 1 kopi panas, 2 kopi dingin, 3 kopi susu panas, 4 kopi susu dingin. Saya berharap semua sekarang Koktong duluan udah
tersebar di mana-mana. Nah sekarang mulai sedap. Saya juga mengharapkan yang lain-lain ikut ya jejak Kok Tong. Sehingga nama-nama Siantar, nama harum Siantar itu diangkat oleh orang Siantar. Jadi kalau hanya di Siantar-Siantar aja tidak banyak orang dikenal. Ini kopi Siantar. Siantar memang tidak banyak mengeluarkan kopi, bukan gudangnya produksi kopi. Tapi kopi yang terkenal enak adalah Siantar. Bahasa Tionghoa, bahasa suku, Lai Lim kopi, itu bahasa biasa. Bahasa Mandarin, Lai, Taja Lai He Kafe, Heta minum kopi. Bareng ngombe kopi, iya toh? Matur nuhun. Sajian khas kedai kopi yang tidak dilewatkan pencinta kopi di Siantar adalah kopi O atau kopi hitam yang dipadu dengan roti serikaya panggang. Kopi O adalah kopi hitam klasik yang memiliki rasa kuat dan disajikan dengan gula. Bisa disajikan panas dan juga dingin. Sedangkan serikaya adalah selai berbahan utama kuning telur dan santan kental, juga melegenda dan menjadi oleh-oleh khas Siantar. Zaman boleh berganti, tapi sejarah lampau dalam secangkir kopi tetap abadi. Begitulah kedai kopi Kok Tong modern yang menyajikannya untuk pecinta kopi. Saya optimis ya, sangat optimis. Walaupun generasi sudah berbeda, dan saya kira beberapa warung kopi seperti Kok Tong dia juga mengikuti zaman. Zaman yang berkembang sekarang kafe, Kok Tong juga buka kafe ya. Tapi saya lihat dan saya hampir setiap hari kopi. Bahkan di sini saya bikin kopi, di sini saja, di tempat-tempat ini saja banyak orang mengumpulkan kopi. Maaf, 1 bulan saya harus bayar bubuk kopi aja 800.000 untuk teman-teman di sini. Saya yakin dan saya optimis itu ada saja orang yang suka minum kopi yang seperti biasa. Karena kopi tumbuk ini, katakan tradisional ini juga tidak akan ketinggalan zaman. Baik, saya pernah tinggal di Thailand dan sebagainya. Saya kira di Thailand, di Singapura sampai sekarang juga ya, kopi biasa itu juga tetap jalan. Karena porsinya ada 2. Kalau sekarang anak muda kan suka kafe yang kopinya tidak campur dan sebagainya. Itu juga tidak setiap hari. Kadang-kadang mungkin bawa tamu dan sebagainya. Kalau minum seperti duduk di Kok Tong dan sebagainya, itu kita 1 hari bisa 6 cangkir. Paling tidak pun 3 cangkir. Yang mereka itu minum kan cuma 1 cangkir. Nah, kalau yang candu kopi itu seperti saya bisa 6 kali ngopi gitu. Kini, kedai kopi Kok Tong siap untuk memasuki generasi keempat. Vincent, putra sulung Jamin Halim, dipersiapkan untuk melanjutkan peradaban kedai kopi Kok Tong di Siantar. Di pundaknya terletak harapan orang tuanya agar tetap memperhatikan nama besar Kok Tong di tengah era digital yang kompetitif. Kita tetap ikutin perkembangan zaman ya. Jadi sekarang ini kan ngopi jadi lifestyle gitu. Orang-orang maunya apa, kita sesuaikan lah berdasarkan feedback customer. Cuma yang pasti memang cara penyajian tradisional khas Kok Tong itu akan terus dipertahankan. Itu nggak akan diubah. Segala sesuatu ngopi itu bahkan istilahnya ini sekarang jadi kayak meeting, yuk ngopi yuk, ketemuan yuk ngopi yuk. Apapun itu jadinya katanya itu ngopi sekarang kan. Khawatir sih pasti karena untuk menjadi lebih baik dari yang generasi sebelumnya itu kan tantangan ya. Ya, tapi kita sambil berjalan, sambil belajar, kita optimis sih kita bisa membawa nama ini jadi lebih baik juga. Nah, mudah-mudahan makin bisa dinikmati banyak orang lah gitu. Kalau itu bukan hanya untuk bisnis F&B atau kopi ya, kayaknya semua
retail dan usaha-usaha yang tradisional semua udah mengarah ke online base ya. Bahkan jualan-jualan apapun itu semua sudah ke online. Nah, jadi itu bukan lagi ya pilihannya mau atau tidak, tapi harus. Semuanya pasti ngarah ke sana. Cuma tetap penyajiannya dan lain-lainnya itu masih tetap tradisional ya, cara kita masing-masing. Tapi kalau usahanya mau nggak mau kita harus masuk online. Apalagi di Indonesia sekarang Gojek, Grab ya. Prinsip kejujuran dan kedermawanan adalah prinsip dalam bisnis Kok Tong yang terus diwariskan Jamin Halim pada putra sulungnya Vincent. Itulah jujur saja. Jujur yang paling penting kepada pelanggan, kepada relasi kita, dan jangan sampai merugikan salah satu pihak. Harapannya mereka harus lebih baik dari saya, dari segala hal, baik dari usaha dan kelakuan. Itu sajalah. Ini kakak, ini lengkap keluarga saya, my family. Ini ayah, ibu, kakek saya, ini saya, ini adik perempuan, ini kakak. Suatu kebanggaan sih. Kita bangga kita ini turunan dari Kok Tong, karena kita bisa sampai membuat suatu ikon yang dikenal buat satu daerah. Itu kan satu kebanggaan. Tentu ayah. Tentu ayah. Harapannya ya orang tua kalau bisa menikmati inilah waktu yang ada, bahagia. Kalau masih ada harapan yang belum tercapai ya dikomunikasikan, mana tahu kita bisa bantu gitu kan. Ya, lebih ke kita nggak tahu masing-masing orang jatah yang kita diberikan Tuhan di dunia berapa lama kan. Jadi selama masih ada waktu yang diberikan ya apa yang dinikmati lah, dijalani dengan bahagia gitu. Harapan saya supaya mereka tetap menjaga brandnya dijaga, taste-nya dijaga, dan termasuk kualitas harga. Saya pikir itu perlu supaya ke depan Kok Tong ini akan menjadi sebuah sajian kopi yang bisa dinikmati dan terjangkau oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Ya, jangan terlalu mahal, ya, bisa dijangkau lah. Karena memang kopi ini kan orang juga tergantung ukuran kantong, gitu. Karena memang masyarakat kita kan ada yang masih ekonominya sulit. Jadi saya pikir itu harapan saya. Yang penting cita rasanya jangan sampai berubah. Berjuta kisah larut dalam secangkir kopi di kedai Kok Tong. Kopi yang menyatukan perbedaan, menawarkan persahabatan pada siapa saja yang menikmatinya. Kebersahajaan yang layak untuk diwariskan.